Iya, Lause. Kamu kenapa? Kok sedih? Sedih. Kenapa ya? Takut. Nah, takut. Iya, Takut apa? takut mama marah. Kenapa kamu takut mama marah? Tadi aku pecahin pot kesayangan mama. Oh, kamu nggak sengaja. Iya, Terus kenapa kamu takut? Kan kamu tinggal minta maaf sama mama. takut mama marah. Re, Ya, yang namanya mama ya. sayang banget sama anaknya. Masa sih? Jadi, senakal-nakalnya anak, namanya mama pasti mau maafin. Asal kamu mau minta maaf. Gitu ya? Iya, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang banget sama kita anaknya. Jadi, meskipun kita salah, Tuhan Yesus pasti mau mengampuni kita, mau maafkan kita. Tapi seperti yang Lause bilang tadi, harus mau minta maaf. Tapi jangan dilakukan lagi kalau udah minta maaf. Jangan diulangi kesalahan kita ya. Iya, kali udah. aja. Sekarang sambil nunggu temannya siap-siap buat sekolah minggu, kamu minta maaf dulu sama Mama ya. Oke. Oke? Nanti kita kesini lagi. Kita Oke. mulai sekolah minggu kita, oke Re? Iya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Rere. Selamat pagi Lause Evi. Kita ketemu lagi di mana Re? Sekolah minggu. Ketemu lagi di sekolah minggu GPMB Kelapa Gading. Semuanya udah siap ya? Sudah. Kita sama-sama berdiri. Kita mau menaikkan pujian setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi siapa? Kasih Yesusku. Kasih Yesusku. Ayo semuanya berdiri. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita sama-sama mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tolong Tuhan bantu supaya kami dapat bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Re, Ya, tadi kamu kan udah minta maaf. iya. Rasanya gimana? Sukacita. Pam, 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 Sukacita. pam. Karena kita sudah mengakui dosa kita, sudah minta maaf. Rasanya enak ya? Iya, lega. Senang. Nah, kita juga harus bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Bahkan Tuhan Yesus mau mati buat kita untuk menebus dosa kita. Jadi kita sama-sama mau bersukacita ya. Iya. Kita mau sama-sama naikkan pujian sukacitaku. Jadi semuanya harus senyum ya. Oh, nyanyinya nggak boleh sambil sedih ya. Ayo kita sama-sama menyanyi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru
kan sama kita ya? Iya. Jadi kita juga harus apa yo? Sayang sama Tuhan. Sayang sama Tuhan. Bukan cuma ngomong doang loh ya. Iya. Tapi kita lakukan apa yang Tuhan mau ya. Iya. Oke? Kita sama-sama nyanyi ya. I love you Jesus deep down in my heart. Ayo semuanya pakai gerakan, kita berdiri ya. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Waktunya kita ambil Alkitab. Kita sama-sama naikkan pujian Alkitab ya. Ku buka Alkitabku lalu ku baca. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab buku kesayangan. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab buku kesayangan. Buku kesayangan. Ku tutup Alkitabku lalu ku simpan baik-baik. Nah, sekarang sudah kita simpan Alkitab kita. Kita sekarang waktunya apa, Rek? Mendengarkan cerita firman ya. Kalau mendengarkan firman Tuhan, mulutnya mulutnya ditutup, duduk yang manis, dengerin firman Tuhan ya. Sesudah itu kita ada ayat hafalan dan aktivitas. Kita sama-sama ikuti ya. Adik-adik di rumah punya papa mama kan? Lau sama Oni juga punya. Nah, papa mama sayang nggak sama adik-adik di rumah? Tentu sayang. Sayangnya gimana sih? Wah, papa mama bekerja keras untuk memberi kita makan, memberi kita pakaian, memberi kita tempat tinggal, dan mengirimkan kita sekolah. Nah, kalau adik-adik sakit, wah papa mama pasti sedih. Mereka menjaga kita siang dan malam sampai kita sembuh, ya kan? Nah, cerita Lose pada hari ini juga tentang seorang kasih papa terhadap anaknya, walaupun anaknya itu tidak taat. Kita mulai ceritanya ya. Suatu hari ketika Yesus sedang mengajar depan orang banyak, dia bercerita tentang suatu perumpamaan. Nah, ada satu papa yang kaya raya, dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kita sebut anaknya si sulung dan si bungsu. Pada suatu hari si bungsu tidak merasa bahagia, dia merasa muram, dia kesal, dia sedih. Wah, kenapa? Dia ingin meninggalkan rumahnya. Nah, dia pergi ke papanya dan dia berkata, "Papa, aku minta bagian harta yang menjadi bagian milikku." Papanya melihatnya dan akhirnya papa pun memberikan apa yang diinginkan oleh putra bungsunya. Dia memberikan semua harta milik yang menjadi bagian anak bungsunya. Nah, akhirnya anak bungsunya pun pergi keluar rumah dan membawa semua harta miliknya. Papanya hanya bisa melihat dengan sedih dan kecewa. Si bungsu pergi ke suatu negeri yang sangat jauh. Di sana dia hidup sangat boros. Dia makan makanan yang enak,
beli baju-baju yang mahal, dia traktir teman-temannya makan. Wah, hidupnya sangat boros. Nah, satu hari di negeri itu mengalami kekeringan. Wah, kelaparan. Sampai si bungsu ini kehabisan uang untuk membeli makan. Dia nggak punya uang. Wah, gimana caranya untuk bisa hidup? Dia tentu harus mencari pekerjaan. Dan satu-satunya pekerjaan yang bisa dia temukan hanya menjaga dan memberi makan babi. Wah, tapi walaupun dia sebenarnya nggak mau, tapi nggak ada pilihan. Hanya itu pekerjaan satu-satunya yang dia temukan. Akhirnya dia pun menerima pekerjaan itu. Dan saking laparnya, si bungsu ingin sekali makan makanan yang menjadi makanan babi itu. Makan ampas. Wah, dia minta kepada pemilik babi itu, "Pak, bolehkah saya makan makanan ini untuk saya?" Wah, dikasih nggak? Tidak. Pemilik babi itu melarang dia. "Tidak, itu hanya untuk babi-babiku, kamu tidak boleh makan ya." Wah, si bungsu menangis dengan sedih. Aku sangat lapar. Aku ingin makan, perutku sudah sakit. Dia teringat di rumah bapaknya, dia bisa makan enak, hidup enak, tidak semenderita seperti dia sekarang ini. Wah, dia akhirnya menyesal. Aduh, kenapa aku sampai meninggalkan rumah papaku? Coba kalau aku tidak berbuat seperti itu, aku tentu masih di rumah papa hidup enak. Kemudian dia memutuskan untuk kembali pulang ke rumah papanya. Dia memberanikan diri. Dia ingin berkata kepada papanya, "Papa, aku telah berdosa kepada Tuhan dan kepada papa. Angkatlah aku menjadi pegawai papa saja. Aku bersedia menjadi pembantu papa karena aku telah berdosa. Aku mau hidup dengan tenang, aku bisa makan, tidak sekerja berat seperti ini." Akhirnya si bungsu pun pulang kembali ke rumahnya. Dan di dalam perjalanan pulang, papanya sudah melihat dari kejauhan. Anakku yang hilang sudah kembali. Dia lari dengan gembira, dia memeluk, mencium dan menangis karena putra bungsunya yang dianggapnya sudah hilang kini kembali pulang. "Papa, maafkan aku, Papa." Putra bungsunya pun menangis karena papanya masih sangat menyayangi dia. Dan si bungsu berkata, "Papa, jangan panggil aku anak. Aku tidak layak lagi menjadi anakmu. Angkatlah aku menjadi pembantumu saja, Papa. Karena aku sudah berdosa terhadap Tuhan dan terhadap Papa." Wah, tapi papanya berkata, "Dia tunggu anakku." Dia panggil pembantunya, "Ayo, ambilkan jubah yang terbaik, sepatu dan cincin untuk dipakaikan kepada putra bungsuku. Dan juga potonglah lembu yang tergemuk, masak makanan yang enak. Kita akan menari, nyalakan musik. Kita akan berpesta untuk merayakan kepulangan adik kamu ini." Wah, si bungsu kaget karena papanya ternyata tidak marah. Papanya tidak kesal. Papanya menyambut dengan gembira kembalinya dia pulang ke rumah. Nah, si sulung yang saat itu baru pulang bekerja, dia merasa bingung. Loh, ada suara apa ini? Ada suara musik dan tari-tarian. Dia nanya kepada salah satu pembantunya. Dan pembantunya menjelaskan bahwa pesta diadakan oleh papanya untuk merayakan kepulangan si adik bungsunya. Wah, dia dengar dan dia marah. Enak banget si bungsu. Udah ngabisin uang papa, sekarang pulang. Udah habis pulang dan dirayakan, dibikin pesta pula. Wah, si sulung benar-benar marah sekali pada adiknya. Dan dia tidak mau pergi ke pesta itu. Nah, kemudian papanya datang membujuk si sulung, "Ayo kita pergi ke pesta untuk merayakan kepulangan adikmu." "Pak, aku selama ini bekerja keras untuk papa. Aku tidak pernah menghabiskan uang papa. Aku juga tidak pernah merasakan papa mengadakan pesta untuk aku. Papa nggak pernah bikin pesta untuk aku dan teman-temanku.
meminta pembantu untuk memotong lembu yang tergemuk untuk aku. Papanya tersenyum dan memeluk dia. Nah, milikku adalah juga milikmu. Kita harus bersyukur karena adikmu yang telah hilang kini kembali. Nah, adik-adik, melalui cerita kita pada hari ini, kita diajarkan bahwa senakal-nakalnya kita, orang tua tetap mengasihi kita. Nah, kita sebagai anak harus menghargai, menghormati, menyayangi, dan taat terhadap papa mama. Di cerita ini kita juga diajarkan untuk mengampuni orang yang mengaku salah kepada kita, dan sebaliknya kalau kita salah kita harus mau minta maaf. Tuhan Yesus juga mau mengampuni dosa dan kesalahan kita jika kita datang kepada Dia, kita menyesal dan mengaku atas semua dosa dan kesalahan kita, dan berjanji tidak akan kembali melakukan dosa dan kesalahan itu lagi. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 16 ayat 27. Bapa sendiri mengasihi kamu. Kita ulang ya. Yohanes 16 ayat 27. Bapa sendiri mengasihi kamu. Hari ini kita akan membuat aktivitas untuk diberikan kepada papa dan mama kita sebagai tanda sayang kita kepada mereka. Kita akan membuat pembatas buku ini. Seperti ini ya. Mudah kok membuatnya. Nah, ini bahan-bahannya. Kertas HVS berwarna, jika tidak ada bisa menggunakan origami paper, marker, lem, dan gunting. Jika nggak ada, kita pakai HVS berwarna putih pun juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa hias. Kita mulai proses membuatnya ya. Pertama-tama, kalau kita tidak ada kertas origami, kita bisa menggunakan HVS berwarna ataupun yang berwarna putih. Nah, kita bentuk berukuran persegi. Caranya gimana ya? Nah, kita bentuk sejajar. Nah, ininya membentuk 90 derajat ya, siku-siku. Nah, kita gunting perlahan. Hati-hati menggunakan gunting ya. Jika tidak bisa, minta tolong papa mama untuk mengguntingkan. Nanti adik-adik bagian melipatnya aja. Nah, udah selesai. Oke. Nah, kertas origaminya kalau nggak ada, kita bisa pakai kertas HVS berwarna seperti ini. Nah, terus udah bentuk segitiga, kita lipat ke arah tengah, ke ujung. Kita bantu pakai kuku ya untuk lebih rapi. Nah, terus yang bagian sebelahnya sama. Nah, kita buka kembali. Nah, adik-adik lihat ada bentuk persegi di bagian tengah kan? Kita lipat bagian yang ujung ke dalam. Nah, kita lipat. Dan yang bagian dua ini, yang tadi yang kita lipat, nah kita masukkan ke bagian dalamnya. Nah, sebelahnya juga sama. Nah, pembatas buku kita sudah hampir jadi, tinggal dihias. Nah, untuk menghias, adik-adik bisa membentuk bentuk kelinci, Doraemon, beruang. Nah, kita singkirkan dulu. Kita buat telinganya. Nah, telinganya supaya sama kiri dan kanan kita lipat ya. Nah, kita gambar atau boleh langsung gunting juga nggak apa-apa. Nah, kita bikin. Nah, lause buat kelinci. Jadi telinganya panjang. Nah, kalau adik-adik mau bikin bentuknya beruang, anak beruang gitu, berarti telinganya bentuknya lebih pendek dan bulat ya. Nah, kita rapikan bagian ujungnya. Kita tempel di kertas yang berwarna putih biar ada gradasi warna. Nah, kita tempel.
Udah, kita gunting. Nah, gunting kita agak kelebihan ya ininya ya, nggak pas di bagian berwarna yang tadi. Jadi dilebihkan sedikit. Nah, satu lagi sama. Kita tempel bagian bawahnya, jangan semuanya. Kita ujungnya aja yang dikasih lem. Ya. Nah, kita ambil yang tadi origami yang kita udah lipat. Nah, kita tempel di bagian belakangnya. Nah, telinganya udah jadi. Matanya kita buat sama ya, kita buat kiri kanan langsung yang dilipat ya. Nah, matanya udah jadi. Kita tempel. Nah, sekarang kita tinggal hias. Nah, kita ambil marker. Nah, kalian bisa menggunakan marker warna hitam. Nah, Lausa kebetulan di rumah ada warna biru, Lausa pakai warna biru. Boleh ditambahin bulu mata. Nah, kita bikin hidungnya. Oke, bookmark kita sudah jadi. Gampang kan? Selamat mencoba. Waktunya persembahan. Caranya gimana ya, Rek? Minta tolong papa mama transfer. Transfer kemana? Nih ke nomor di bawah ini. Oh, rekening di bawah ini. Tapi jangan lupa dikasih catatan untuk komisi sekolah minggu. Jangan lupa juga kita follow apa? Instagram sekolah minggu GPMD Kelapa Gading. Supaya apa? Dapat info-info. Nah, jadi kita nggak ketinggalan info-info ya. Oke? Oke. Rere, Ya? kita kan udah ngerasain Tuhan Yesus tuh baik banget kita ya. Iya. Jadi kita jangan diem-diem aja. Iya. Kita harus cerita sama orang-orang kalau Tuhan Yesus ampuni dosa kita. nah, Tuhan udah menyelamatkan kita. Iya. Ya, kita mau sama-sama juga naikkan pujian. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku ya. Kita sama-sama yuk. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Sekarang kita mau sama-sama berdoa. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Buka tangannya, tutup matanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Re, Ya? sekarang waktunya kita berpisah. Iya. Tapi kita nggak sedih ya. Iya. Minggu depan kita Ketemu lagi. Sekarang kita sama-sama mau menyanyikan Selesailah Sekolah Minggu, mari kita pulang. Oke? Selesailah sekolah minggu.